penakut bangsa ini. Kenapa Anda bilang penakut? Bangsa ini penakut karena tidak mau bertindak kepada yang bersalah. Akhirnya nggak ada yang ditindak, toh. Artinya ini sudah sepengetahuan Kementerian PTR BPN kah dengan adanya data-data itu yang masuk memang sudah sejak tahun 2024, Pak Menteri? Maksudmu apa? Kan saya sudah sampaikan apa adanya. Sertifikat itu dibuat dari tahun 2021, 22 dan 23. Ini jelas pelanggaran hukum, pasti ada orang dalam. Ini yang main-main, atau kalau agak lebih keras dari main-main, pasti melakukan kolusi. Tidak mungkin lah, ya bisa keluar HGB sebanyak itu. Kan mestinya sudah ada investigasi yang menuju atau mengarah pada 1-2 orang, pada 1-2 korporasi, pada 1-2 menteri sebelum kabinet. Jadi tetap rejim Pak Jokowi akan terseret di situ juga, karena peristiwa ini semuanya terjadi ketika Jokowi memimpin Republik, kan itu intinya. Mas harus nunggu Prabowo marah dulu baru pada gerak ini. Ini penegak hukum dan pemerintah terkait pada kemana nih? Menteri-menterinya pada kemana? Buat lo yang masih bingung kenapa tuh pagar dari laut, gue jelasin singkat. Tuh pagar ada dari kapan? Dari tahun 2022. Kalau lu buka Google Earth itu udah ke-capture. Bahkan kalau lu lihat detailnya, lu lihat lebih jeli lagi, itu ada yang udah dikotak-kotakin. Bahkan tahun 2023 pagar laut yang udah dikotak-kotakin tadi, itu ada SHGB-nya, ada SHM-nya. Tanyanya kok bisa laut ada SHGB-nya? Dan banyak banget yang bilang bahwa pagar laut ini adalah bentuk balas budinya Jokowi kepada oligarki. Karena udah investasi di IKN. Makanya Pak Jokowi menjadikan status pagar laut ini, area pagar laut itu, menjadi PSN, proyek strategis nasional. Tapi kan yang dipermasalahkan ini kan baru ramainya saat ini seolah-olah pemerintah tidak tahu bahwa ada pagar laut tersebut yang sudah menjadi polemik, dan juga ada bagian-bagian tersebut yang ternyata memiliki hak guna. Ini. Namanya orang melanggar itu bisa terjadi di mana-mana. Saya sebagai menteri juga baru tahu kejadian ini setelah kami cek. Saya tidak berpendapat bahwa ini pelanggaran hukum administrasi, kesalahan administratif. Kalau kayak gini ini tendensinya ini pidana, tendensinya kolusi, sampai begitu banyak. Kita mau ambil semacam kepastian bahwa lokus deliktinya ada di pantai utara, tetapi tempus deliktinya itu ada di era Pak Jokowi, dan itu sebetulnya yang mesti dibongkar itu, dan itu biasa aja kan. Jadi pihak yang kemudian mengeluarkan sertifikat itu sejak tahun 2021, apakah itu nanti juga akan jadi? Kan sudah saya sampaikan, Mbak. Masih belum dengar tadi penjelasan saya. Ya, itu dari tahun 2021, artinya juga akan diusut ke sana. Semua akan kita panggil, akan kita yang masih menjabat, yang masih kewenangan kami sudah kita panggil. Ratusan. Jadi bukan semata administrasi ya? Ini, bukan semata salah ketik. Ini pasti dugaan Mahfud ada kong-kali-kong. Ada kong-kali-kong pasti. Oleh sebab itu nih harus diusut. Kan semua ini mesti kita baca di dalam kondisi politikal ekonomi ketika Presiden Jokowi menginginkan kemenangan di 2019. Jadi itu pasti di belakang itu bekerjalah mesin-mesin politik, mesin-mesin ekonomi untuk membackup ambisi Presiden Jokowi. Jadi hipotesis ini mesti kita terangkan. Jadi kalau ditanya itu zaman menteri siapa, nggak penting zaman menteri siapa, karena pada waktu itu Presiden Jokowi menguasai kabinet, dan secara sistem presidensial ya presiden bisa iakan semua permintaan yang, atau meminta supaya semua menteri itu mengiakan kepentingan dia kan. Jadi kita baca itu juga dalam latar kepentingan politik Jokowi di eranya yang menghasilkan terbitnya HGB dan HGO itu kan. Baru dipanggil hari ini, Mbak. Masa hari ini lagi proses pemanggilan kami minta hasil. Yang namanya proses pemeriksaan tuh ya nggak bisa kita sampaikan prosesnya, hasil prosesnya. Tunggu hasilnya. Kalau saya bisa simpulkan, beban ini ada pada Menteri Nusron, karena ini soal legal, dan tentu Menteri Nusron bisa mulai untuk menerangkan pada publik bahwa dia akan berupaya menyelesaikan ini dengan cara sama dan dalam tempo singkat-singkatnya. Lalu orang jadi bertanya-tanya, ini perusahaan ini siapa? Nah, kok bisa sehebat ini mendapatkan sertifikat di atas lahan air gitu ya, dan di wilayah yang sangat strategis, dan diramai-ramaikan tapi nggak muncul. Ya menurut saya semakin mudah kalau mau sungguh-sungguh untuk mengungkap dan menyelesaikan kasus ini secara hukum. Kan logika kita sudah sudah dituntun oleh fakta-fakta itu. Oh, ini ternyata ini yang buat ini, yang ini, tinggal pembuktiannya aja. Itu gampang kok. Tapi sekarang kok pejabatnya itu masih takut, ada yang ditakuti kayaknya ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jumpa lagi bersama saya di channel Kosi Politik. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya untuk hari ini. Nah, sepertinya kasus pagar laut ini akan terbongkar segera ya. Siapa yang bermain di sini akan terbongkar ke depannya. Sudah banyak asumsi dari rakyat, para politisi dan juga para pejabat dan tentunya para pengamat politik ya, yang menginginkan kasus ini segera terbongkar. Rakyat juga tidak mau kasus ini terus-terusan menjadi tanda tanya besar. Dan ini juga menjadi PR besar ya bagi pemerintahan Prabowo yang sekarang. Yang menjadi pertanyaan lagi adalah itu berada di era pemerintahan dari Pak Joko Widodo. Dan tentu banyak yang mengait-ngaitkan kasus ini dengan Pak Joko Widodo, termasuk Bung Rocky Gerungnya. Oke, kita langsung lanjut saja ke video berikutnya. Udah kalian lihat? Udah kalian dengar? Kayaknya cuma di zaman Firaun sih laut ada sertifikatnya. Parah nih, parah. Semua dijual. Bangsa ini dijual. Bayangin laut bersertifikat HGB, hak guna bangunan. Wah, ini udah kelewatan coy. Asli dah. Kayaknya ini cuma sebagian kecil yang kelihatan, yang ketahuan. Mari kita lihat lagi apa aja yang akan terbongkar di 2025. Berdasarkan informasi dari Menteri ATR BPN Nusron Wahid, ini kali ini gue respect banget sama Bapak Nusron di sini. Ada nama PT Intan Agung Makmur, pemilik 234 bidang SHGB di wilayah pagar laut Tangerang. Berikut adalah 3 nama pemilik manfaat dari PT tersebut. Ada Susanto Kusuma, Alexander Halim Kusuma, Richard Halim Kusuma. Ini kata Nusron Wahid, bukan kata gue loh ya. Nah sekarang gue mau tanya ke admin Gerindra yang terhormat, siapa yang lebih galak, macan atau naga? Kau gelap dan suram. Sorry, ternyata ada kesalahan penulisan nama PT yang memiliki hak guna bangunan di pagar laut. Jadi itu kesalahan dari jurnalis IDN Times ya, but it's okay. Media lain udah banyak yang nyebut nama PT yang memiliki sebagian besar sertifikat hak guna bangunan dari petakan laut itu. Namanya PT Intan Agung Makmur yang memiliki 234 bidang. Kita bisa cek di website Administrasi Hukum Umum ya. Ini kita cek Intan Agung Makmur dan tara, ini dia hasilnya. Dan kalian tahu alamat kantornya itu sama ya sama PT Pantai Indah Kapuk 2. Jadi, udah sangat jelas dan terang benderang yang memiliki sertifikat hak guna bangunan di wilayah laut yang dipagerin itu adalah PIK, Agung Sedayu Group dan kroninya. Nanti gue bikin video terpisah untuk bahas balas budi Jokowi ini. Dan lo tau apa? Perjuangan untuk mengungkap kasus ini itu dimulai dari rakyat, itu dimulai dari masyarakat setempat dan netizen, dan respect banyak-banyak untuk Pak Said Didu. Laut yang seharusnya bebas untuk nelayan cari nafkah, untuk segala kebutuhan, sekarang dituntut nelayan mau lewat sini nggak bisa. Ada satpamnya, ada penjaganya dan seterusnya. Ini kemana? Kemana pihak-pihak yang seharusnya menjaga kedaulatan laut Indonesia? Dan semua kekacauan ini terjadi pada zaman Jokowi. Emang Jokowi itu sukses buat negara hancur dan harus selesai di era kepresidenan Pak Prabowo. Alhamdulillah Prabowo sudah menggerakkan pihak terkait dan akan dikaji kembali terkait pagar laut ini. Teruntuk para pengusaha pemilik sertifikat HGB di atas laut, ini baru namanya the real pengusaha. Harus pinter-pinter cari peluang. Jangan sampai diambil orang lain duluan kan ya Pak ya. Lagian apalah itu putusan MK yang bilang kalau nggak boleh ada hak di atas laut. Gak ngaruh kan ya? Gak ngaruh lah putusan MK doang. Ini yang namanya memikirkan masa depan. Jadi sebelum laut ini direklamasi, udah dapat duluan tuh HGB-nya. Itu namanya bisa membaca peluang. Terus juga buat pemerintah-pemerintah daerahnya nih yang mengizinkan adanya HGB ini, kalian keren banget. Itu namanya bisa membantu orang lain untuk mencapai cita-citanya. Ya kan para pengusaha-pengusaha ini kan perlu disupport. Dan salah satu supporting terbesarnya adalah ya kalian-kalian ini gitu loh. Para pemerintah-pemerintah daerah. Termasuk Bapak Menteri ATR yang lama. Jadi Bapak Menteri ATR di eranya Pak Jokowi ini itu keren banget. Yang mengizinkan para pengusaha ini untuk punya HGB. Padahal MK bilang harusnya nggak boleh tuh ada hak di atas laut kan. BTW kalau misalnya lautnya udah habis nih rata, saya punya opsi lagi nih. Jangan lupa langit di Indonesia nih. Kalau perlu di HGB-in juga Pak. Kalian ngikutin gak sih masalah pagar misterius yang ada di pik yang sampai 30 km? Gue menemuin beberapa kecurigaan dan setelah gue cek di Google Earth jadinya kayak gini. Lu buka di Google Map, lu ketik pagar bambu misterius 30 km. Setelah di zoom sampai ada yang buat kayak gini, bambu bermasalah milik jin. Lihat,
Ini sudah dipetak-petak dari tahun 2022, sudah sempat ke screenshot oleh Google Earth, dan ini gambarannya sekarang. Dan lo tahu fakta menariknya apa? Lo perhatiin ya, ini masih lautnya, dan patokannya lihat, ini ada lengkungan pancingan hoki. Sekarang gue ajak lo ngecek di sebuah website pemerintah, di mana untuk ngelihat apakah laut ini sudah punya surat izin bangunannya. Lo lihat ini patokan yang tadi, pemancingan, dan lo lihat ini yang dipetak-petak tadi adalah laut, dan sudah dipetak. Dan gue klik, lihat ya, kita klik random, sudah ada surat izin bangunannya. Kok bisa diizinin sih? Dan lu tahu apa? Bahwa tadi laut yang udah dipetak-petak ke sawah itu ternyata sudah punya surat izin SHGB. SHGB itu kayak surat izin bangunan lah bahasanya. Dan itu sudah terbit di Tangerang dari tahun 2023. Kok bisa dari tahun 2023? Berarti kan perlu dipertanyakan, siapa yang menandatangani? Siapa RT-nya, siapa lurahnya, siapa bupatinya, siapa gubernurnya, siapa yang ngurusin surat-surat tanah? Kok bisa dapat izin sampai 30 km itu jadi milik suatu perusahaan yang gua pengen sebut, lu cari aja perusahaan itu sendiri. Yang kabarnya yang punya perusahaan dan mau ngebangun pulau di situ ataupun kota di situ adalah salah satu orang hebat yang membangun sebuah daerah di situ yang ada 3 huruf. Nah, lo tebak aja siapa? Dan menurut kalian sebagai masyarakat Indonesia, ketika tanah NKRI Laut Indonesia bisa dibeli kayak gitu, gimana menurut lo? Itu sebenarnya pagernya punya siapa yang bikin, siapa yang suruh, siapa yang membiayai. Assalamualaikum Bu. Salam buat Pak Prabowo ya Bu. Bilang aja suruh ungkap semua. Habis itu IKN lagi Bu. Masih banyak lagi yang kemarin-kemarin tuh Bu. Ungkap aja Bu. Tangkap aja orang Bu. Salam dari saya ya, pendukung Pak Prabowo dulu. Tapi saat ini saya pendukung Pak Anies Bu. Tapi saya mendukung Pak Prabowo juga dalam bekerja. Nanti 2029 insya Allah saya dukung Pak Anies lagi. Ya mudah-mudahan Pak Prabowo dengar ini. Kalau bisa pun tarik juga Pak Anies, biar Pak Anies bisa berkontribusi untuk bangsa ini melalui era kepemerintahan Pak Prabowo Bu. Itu doa saya ya Bu. Dan buat penonton, jangan bertungki, kita desak. Ini Komisi 4 udah turun tangan nih agar mengusut tuntas yang terjadi di sana, dan buzzer-buzzer yang selama ini menghalang-halangi di saat masyarakat seperti Said Didu dan banyak lagi aktivis di sana itu. Jadi habis itu geser tempat lain seperti di KAN ataupun proyek-proyek yang lain tuh Bu. Assalamualaikum. Nah, kalau sudah seperti ini, banyak aib-aib yang terbongkar. Apakah Pak Jokowi juga akan dipanggil dalam kasus ini? Kita tunggu saja ya ke depannya. Oke, sekian dulu video dari saya. Kalau mau berkomentar, silahkan tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe channel ini ya, agar mendapat video terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.